Zan nih, ngapa bu yuk? Ini itu kunci rongosis gitu kan. Kakak ambil lah waktu kan. Kakak ambil, kakak ambil, terus mana bu yuk kan? Ruangannya kan? Di sana yang pojok itu kan, yang kecil itu kan. Ya bu juga. Terus kakak buka lah, kakak buka, dorong pintunya. Wow juga, Nah, bagus. amazing gitu. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Asis SMK PGRI Tanjung Raja. Yang perlu kalian ingat, sekali bukan hanya mengisi absen. Oke, bintang tamu kita di episode keempat ini itu seorang mantan ketua OSIS di SMK PGRI Tanjung Raja. Boleh kenalan dulu nggak nih kak? Kan kali aja ada mungkin yang belum tahu kakak gitu kan Ya. selama di sini. Siapa kak namanya? Nama kakak Fauzan Azima, sering dipanggil Pujan misalnya. Hujan. Iya. Nah terus kakak sekolah di SMK ini kak kelas berapa kak? Sekarang tuh kakak kelas 12. Kelas 12. Ya. Baru kemarin sih kelulusannya kan? Ya, waktu kemarin kelulusan. Lulus. Alhamdulillah lulus. Lulus, Tapi alhamdulillah. kakak nggak ikut perpisahan waktu itu kan. Kenapa nggak ikut? Terbentur jadwal tes itu. Kakak mengikuti tes unit traktor school tuh, waktu itu. Pas lagi acara perpisahan. Ya, nggak bisa diundur kan acaranya kan. Nah terus itu tuh pagi kah nyampe ke Bentur gitu? Ya, dari pagi, dari mulai jam 8.30 sampai jam 12.30 itu waktunya. Nah terus kakak abis dari situ langsung ke sini. Ya. Itu Wak- pas kakak tes hmm. lulus. Alhamdulillah tidak lulus. Nah terus Nggak ada orang dalam gitu ya. pakai orang dalam apa? Kan Ya. kalau ceritanya kakak emangnya pinter mah bisa aja kak. Ya, tapi kan kami tuh Apa? susah sih tesnya. Nah kalau emang bener-bener bisa ya bakal bisa lah tanpa orang dalam juga. Berarti kalau kata kakak yang lulus tuh berarti yang pakai orang dalam doang. Ya juga sih. Nah terus abis kakak dari apa tes kayak gitu langsung datang ke SMK. Ya, Ikut datang ke perpisahan. SMK, datang ke SMK tuh waktu jam 1 ya. Udah selesai kak acaranya. Ya, tapi adalah acara sedikit-sedikit kan. Acara hiburan gitu kan. Pas kakak tes kayak gitu emang menjurus untuk ke jurusan kakak atau emang bisa yang lain kak? Tes yang kemarin itu? Itu tes itu kan khusus teknik mesin itu. Khusus teknik mesin. Ya, waktu tes itu kan sulit diprediksi kan, bukan pakai orang dalam yang lulus bukan. Heeh. Tapi waktu tes tuh pakai otak itu. Emang pakai otak apa? Iya, beda? pakai otak, tapi Apa? di luar jangkauan otak dari kakak kan. Ah. Susah ditebak tuh. Berarti emang kakaknya aja yang belum bisa. Ya, kurang persiapan dulu ya. Nah kakak pakai baju oranye kayak gini, Hmm. itu jurusan apa kak? Kalau kakak jurusan teknik alat berat. Teknik alat berat. Iya, jurusan teknik alat berat. Kan selama kakak di sini, Hmm. kan itu pasti, nah yang namanya SMK nih ya kak, Hmm. pasti ada magang kan? Ya, Nah terus kakak tuh magangnya di mana? Nah terus pas selama kakak magang gimana kak rasa magang kakak di situ? Nggak gimana gini ya? Kenapa kakak bisa milih tempat magang di situ? awal-awal tuh kakak tuh belum kepikiran kan. Plan kalau magang di Cinta Manis tuh plan kedua tuh. Plan pertamanya? Plan pertama kan ada tawaran dari guru SMK ya, magang di Musi 2. Alat berat tuh ya, banyak itu kan alat berat di sana tuh kan. Dan juga kakak lah ngomong dengan orang tua, Disetujuin buat. ya setujuin. Heeh. Nah kan kakak tanya lagi kan kejelasan untuk magang di Musi 2 tuh kan dengan guru kakak kan. Tapi
Ya waktu itu kan dia ngomong, ya Zan Pak banyak urusan gitu kan, ngurusi kuliah itu kan. Jadi kalau kakak sering bertanya tuh dengan guru tersebut tuh nggak enak gitu kan. Ngerasa Jadi kayak ini banget. risih tuh. Terus Jadi kakak ambil plan kedua itu kan, di PT Buma Cinta Manis itu. Terus pas kakak masuk ke situnya tuh emang daftar sendiri apa emang ada bantuan dari guru? Pas Itu daftar, kan ada pilihan itu kan, sebelum magang ke Cinta Manis itu kan ada pilihan, 3 pilihan waktu kan. Yang pertama PT Dua Putra, yang kedua tuh PT Rusli Taher kan. Yang ketiga PT Buma Cinta Manis. Nah, karena kakak ada keluarga di PT tersebut kan, mana kan ada dekat rumah keluarga juga kan di situ kan. Jadi kakak pilih di PT Buma Cinta Manis. Kalau waktu istirahat kan kakak istirahat di rumah keluarga kakak itu kan. Oh, makan di sana Iya. gitu. Kakak magang di situ berapa orang? Berapa orang dari jurusan kakak? Kalau dari jurusan kakak kurang lebih 8 orang gitu. 8. Ya. Ditambah jurusan TKR itu. Oh, bisa TKR juga di sana? Ya. Sejenis ya kan, karena kan alat mesin juga jurusannya. Terus pas kakak magang, jurusan TAB ini ngejurus kemana sih kak jurusannya? Lebih ke mempelajari apa? Kalau TAB itu lebih ke jurusnya itu ke operator gitu. Operator. Ya, ke operator gitu kan. Selama di TAB itu belajar tentang apa kan? Kalau TKR mobil. Nah, kalau TAB itu apa kak? Ya untuk zaman kakak sekarang ya, Iya. masih menggunakan mesin mobil juga kan. Mesin mobil, karena kan dari SMK kan belum ada itu kan PT unit traktor itu kan, untuk buat kelas unggulan Kelas unggulan TAB. ya, berfokus ke alat beratnya itu kan. Kalau yang pas zamannya kakak belum fokus Belum. ke situ. Untuk kedepannya itu ada bakalnya kan, Udah ada rencana. ada rencana, udah terjalin kan. Terus kakak selama magang nih kayak emang jurusan TAB itu berat banget apa gimana? Baju kakak kotor banget. Tapi apa emang gak pernah dicuci? Wis. Kalau nggak pernah cuci tuh salah besar itu kan. Kalau sehari itu sekali waktu magang, pulang magang langsung cuci. Besoknya lagi kotor lagi. Cuci lagi. Emang ngapain aja kak selama magang? Kalau pas di magang di PT Buma Cinta Manis, kalau kakak pribadi awal-awal tuh kan perkenalan dulu ya kan. Kenalin Dengan sama mekanik-mekanik di sana kan. Kenalan. Diajarin lah kan, diajarin kenalan mesin kan. Di magang di PT tersebut kan, Iya. diajarin juga bawa alat kan. Bawa alat tuh kalau singkat kakak, kalau kakak pribadi pernah diajarin bawa alat berat, grip loader itu. Bawa apa? Grip loader alat berat. Yang kalau kan di sana kan terfokus ke PT tersebut kan ke buat gula itu kan. Jadi nebang tebu situ kan. Ya. Ada tebu. Oh, Nah, alat tuh kan misalnya kan ada orang kan sedang ditebang kan tebu itu kan. Nah, alat tuh untuk cengkam tebu tersebut. Oh, buat apa sih kayak ngambil Iya, tebunya? masuk ke truk. Cengkam. Nah, terus kesan kakak selama magang di situ gimana kak? Kalau magang tuh banyak senangnya apa banyak susahnya? Kalau khusus kakak pribadi waktu magang sih hepan sekali. Kenapa kalau kakak buat hepan tuh kan, kalau di sekolah kan banyak teori, pelajaran ya matematika kan, fisika lah itu kan, main otak semua. Nah kalau waktu magang tuh kan ya praktek langsung, kerja lapangan itu kan. Kakak lebih senang di situ daripada banyakkan teori, musing kepala kan. Belajar MTK. Iya. Oh, jadi lebih suka emang prakteknya langsung gitu. Iya. Berarti banyak senangnya di sana. Kalau ceritanya kakak magang di sana kan ya, tadi katanya banyak senangnya.
Berarti enak dong magang di situ. Apa emang jurusannya aja gitu kan, yang namanya jurusan TAB, teknik alat berat itu jurusannya. Apa gimana? Ya kalau kenapa kakak bilang senang tuh kan, kalau kami rombongan yang magang tuh waktu itu kan benerin mesin gitu kan, Iya. bener mesin, memperbaiki kan, sudah perbaiki misalnya kan selesai itu kan mesin tuh alhamdulillah nyala atau bagus lagi kan. Bisa berarti. Nah kami tuh waktu magang itu kan ya dikasih lah hadiah. Ya hadiah tuh bukan berupa uang ya, ya dikasih makanan gitu kan. Kalau uang itu kan kami nggak mengharapkan gitu kan, bukan tidak mengharapkan. Mau juga, setiap orang juga Iya mau mau duit. sih. Iya. Tapi lumayan dikasih Tapi makanan. kalau kakak pribadi sih lebih ilmunya gitu kan, mekanik-mekanik di PT tersebut ya ramah-ramah gitu kan, santai, asik lah. Ya. Nah terus kan kakak nih Pak Ketos gitu ya, mantan ketos Ya sebenarnya. perlu digaris bawah ya, mantan ketos, mantan. Dua periode. Ya ada periode. Dua periode. Gimana kak rasanya jadi ketua OSIS selama 2 periode? Ya kesannya tuh selama 2 periode. Kalau kakak pribadi kesannya tuh lebih banyaknya pahit. Kalau zamannya kakak ya, banyak pahit daripada senang gitu kan. Kenapa kakak bilang begitu? Ya periode pertama sebelum kakak nyalon ketua kan, sebelum kakak nyalon jadi ketua, ya banyaklah persaingan ya kan, persaingan tidak sehat gitu kan. Ada jelek-jelekin kakak di belakang sebelum pemilihan itu kan, pemilihan. Nah dan juga waktu kakak penyampaian visi dan misi, waktu itu kan kakak itu kan kelas 10. Masih kelas 10? Masih kelas 10. Udah nyalon jadi ketua OSIS? Ya. Di waktu itu kan musuh-musuh kakak tuh kan paslon-paslon lain kan udah kelas 11 itu kan, ada juga yang kelas 10 tapi wakil kan. Nah, kelas 11 tuh ya kayak meremin kakak gitu kan. Ya apa ini Fauzan pernah jadi anggota gitu kan. 2 periode juga kan. 2 periode juga. Ya. 2 periode juga kakak bagian bidang keagamaan itu, ketua bidang keagamaan. Terus Ya kenapa kakak pengen jadi ketua tuh kan, pengen memimpin ya, sekali-sekali kan, mimpin ya kan. Jangan selalu dipimpin gitu kan, bukan nggak mau nurut gitu kan. Pengen gitu kan, pengen nyoba, pengen belajar juga kan jadi pemimpin kan. Kan seorang laki-laki itu kan memimpin bukan dipimpin. Nah terus pas kakak mau jadi ketua OSISnya emang diniatin dari SMP atau emang baru SMK ini? Kalau waktu pengen jadi ketua tuh kan waktu masuk ke SMK ya kan. Kan karena SMK tuh kan banyak cowok-cowok ya kan. Lebih mana sih yang boleh tuh? Lebih ada tantangan gitu kan. Oh, mimpin laki-laki. Iya. Ceweknya nggak banyak gitu kan. Tapi ya sekarang tuh udah banyak sih, zaman kakak tuh kan. Udah banyak. Jurusan 3J kan, multimedia. Jadi kakak tuh pengen ya seperti kakak bilang tadi, pengen belajar ya, pengen belajar memimpin gitu kan. Ya tapi ada juga yang jatuhin kakak kan. Nah waktu itu pas penyampaian visi dan misi, semuanya tuh terdiam waktu kakak penyampaian visi dan misi. Kenapa diam? Ya yang lain kan pakai teks gitu kan. Oh kakak enggak? Nah kakak enggak. Nah sudah, tapi yang lebih dikenal kawan-kawan kakak yang lain kan, slogan kakak itu. Oh ada slogan? Iya kan slogannya? Kan kakak kan nomor urut 3 itu kan waktu kan. Nah slogan kakak tuh waktu selesai penyampaian visi dan misi, kakak bilang gini kan, jangan lupa pilih nomor urut 3 Jokowi Prabowo bersatu ya kan. NKRI harga mati dengan lantang gitu kan.
waktu pada kan ingat semua gitu kalau itu kakak. iya. Jadi banyak ngaplos itu kan, banyak ngaplos. Jadi yang menyindir kakak, pengen meremehin kakak, diam gitu kan. Iya. Jadi ya, salah nih aku meremehin Fauzan yang bilang gitu. Bagus juga ternyata. Iya. Walaupun gak bagus-bagus amat. Nah terus kakak kan Pak Ketos ini ya, banyak didengar tuh sebagai perintis OSIS. Kenapa bisa kayak gitu kak? Kenapa bisa disebut sebagai perintis OSIS? Ya disebut perintis sih awal-awal periode pertama kakak lihat kan organisasi ini kan belum tersusun rapi gitu kan. Jadi awal kakak buka, sebelum kakak mana ya, waktu kan kakak sudah terpilih waktu kan. Udah jadi ketua OSIS. Ya. Nah kakak kan ketemu lah dengan waka kesiswaannya. Zan, ngapa bu yuk? Ini itu kunci rongosis gitu kan. Kakak ambil lah waktu kan. Kakak ambil, terus mana bu yuk kan? Ruangannya kan di sana yang pojok itu kan, yang kecil itu kan. Ya bu juga. Terus kakak buka, dorong pintunya. Wow juga. Nah bagus. Amazing gitu. Amazingnya itu kan kayak kapal pecah kan. Berantakan. Debu. Banyak debu waktu itu. Di sini? Iya. Debu lah. Tikus ada. Tikus bawanya tuh kan kayak kaos kaki busuk gitu. Wow, iya kak, luar biasa loh ini. Buat masuk ke sini aja males gitu. Iya. Nggak ada nafsu awalnya kan. Ini kan tercampur dengan bola-bola untuk kegiatan ekskul juga kan. Kayak gudang gitu kan. Dan juga dicampur dengan lemari-lemari lab untuk praktek fisika gitu kan. Jadi waktu itu kan kakak terasa tertantang gitu kan. Jadi kakak astagfirullahaladzim ya kakak ruangan ini. Tapi dalam hati kakak tuh pengen memperbaiki gitu kan. Pengen kedepannya lebih baik lagi untuk sekarangnya kan. Kan udah dikasih ruangan. Ya keserangan. Waktu kan kakak bentuklah, sudah terbentuk dengan anggota-anggota kan, bagian tim IT, tim lapangan. Nah waktu itu periode pertama tuh kakak belum terfokus untuk tim IT kan. Lebih banyak tuh ke tim lapangan itu kan, untuk bantu-bantu eskul kan, untuk mengembangkan eskul kan, untuk pendataan eskul, untuk persiapan untuk lomba ke SMK lain, SMA lain gitu kan. Jadi kakak pengen beri perubahan lah ya, sedikit. Jadi kakak koordinir lah dengan pembina kan, waktu itu kan pembina dengan pembina OSIS. Ya disupport lah kan. Jadi kami tuh bergotong royong lah, zaman dari kakak kan, zaman kakak ngeroyong perbaiki kan dikit-dikit kan. Ruangan ini dibersihin lah. Belum waktu itu periode pertama tuh di cat ini kan masih putih polos gitu kan, kayak rumah sakit gitu kan. Tapi lah sudah cukup lah diberesi kan. Cuman dari sini sampai ke sana cuman kecil waktu itu, tapi belakangnya tuh masih kotor kan. Masih tercampur dengan lemari fisika, dengan bola-bola olahraga kan. Belum waktu itu kan kami perbaiki lah sedikit-sedikit, disapu lah kan, dibuatnya waktu itu kan untuk tim piket OSIS kan, supaya rapi tertata itu kan. Nah mulai berapa bulan tuh ke depan diperbaikilah, kami keluarkan lemari-lemari itu kan, untuk kami pindahkan untuk ke ruang pramuka itu kan. Jadi luas lah ya, meskipun belum rapi banget kan. Masih rada kotor-kotor. Ya
jadi berkat gotong royong tuh kan rasa capek tuh nggak ada gitu kan. Jadi kan gotong royong. Kan bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Jadi terusnya kenapa bisa kayak gini gitu? Ruang OSIS sekarang jadi sebagus ini. Ya kerja jadi berkat gotong royong tuh kan awal-awal ya lah terbentuk lumayan bagus kan. Lah lumayan bagus lah rapi kan. Jadi adalah perpecahan di OSIS kan. Perpecahan. Lah ada perpecahan, lumayan ada perpecahan. Ya. Sedikit-sedikit perpecahan di OSIS awal periode kakak tuh kan, awal periode. Pas masih kakak kelas 10. Yang mulai perpecahan. Nah, awal balik lagi ke periode kedua itu kan. Kakak buat lagi tim lagi. Buat tim lagi. Ya, tim lagi yang waktu kelas 11 itu kan lah jadi kelas 12 kan. Jadi nggak bisa lagi OSIS kan. Nah, jadi power kakak dan teman-teman tuh lebih kuat lagi gitu kan. Nggak ada kakak kelas soalnya. Nggak ada kelas. Jadi kami tuh rapat meskipun kakak ketua tapi kerja tuh bareng-bareng gitu kan. Iya, bukan kakak bukan nyuruh-nyuruh doang. Iya, tapi kakak kerja juga. Itulah awalnya respect budak tuh kan, anggota-anggota lain kan. Jadi kakak buat tim IT waktu itu kan, tim IT mulai berfokus lah tim IT kan, tim IT buatlah kakak ya rombongan kami tuh lebih terfokus ke game waktu itu kan. Belum ada rencana buat podcast itu kan, belum ada kan. Buatlah tim IT berjalan sebulan 2 bulan waktu itu kan. Pecah lagi waktu itu kan. Ada keretakan lagi. Kenapa? Di antara kami tuh ya mana sih masalah apa gitu masalah hati nih. Masalah hati. Udah baperan gitu kan. Udah baperan. Termasuk kakak baperan? Ya kalau kakak sih nggak ada sih. Ada lah dikit-dikit ya. Jadi, ada baper-baperan. Awal pecah tuh kan ya karena perasaan juga kan. Karena cewek sih lebih tepatnya tuh. Karena cewek. Ya kalau tim kami tim IT awalnya kan sekarang tuh kan lah campur kan. Cewek, cowok kan. Sekarang tim IT kan. Nah, zaman kakak tuh cowok semua tim IT-nya. Oh, cuma cowok gitu. Ya. Cowok. Ya karena cewek, karena satu cewek kurang lebih 2 cewek atau 3 cewek gitu kan. Dulu. Ya dulu karena pecahnya tuh kan. Ya masih dari OSIS tuh loh. Ceweknya tuh. Ya bubar gitu kan, bubar. Nah, kakak kan masih kan. Tapi kakak terlalu tetap koordinir dengan pembina. Untuk kedepannya lebih baik lagi gitu kan. Kakak buat rancangan, ngomong pembina, Pak, jika kan kedepannya kan waktu kan kakak kelas 11 itu kan. Jadilah untuk kedepannya tuh jangan seperti ini lagi kan. Bener-bener lah gitu kan. Pengen cari yang pengen bener-bener josis gitu kan. Bener-bener pengen belajar OSIS. Bukan untuk senang-senang gitu. Nah terus ngomongin tadi nih yang masalah baper-baperan. Kakak sendiri punya pacar? Ya ada. Pacar kakak tuh temen aku malah kak, temen satu kelas malah. Nah gimana kak sama pacar? Selama kakak kan dulu katanya ada baper-baperan di OSIS. Kan kakak sendiri juga baper. Tapi kalau sama pacarnya yang sekarang gimana? Tapi alhamdulillah sih sekarang sih belajar dari kesalahan sebelumnya kan. Bisa saling menasihati kan meskipun ada masalah-masalah itu kan. Menasihati, cari solusi itu kan. Cari solusi, cari jalan tengah itu kan. Kata temen aku nih ya, temen aku yang pacarnya kakak, katanya dulu tuh kakak suka banget disakitin sama cewek. Ya mungkin karena waktu SMP itu. Karena waktu SMP. Iya. Kenapa yang pas SMP? Ya waktu kan muka kakak sih pas-pasan gitu kan. Tapi ya lumayan lah. Kakak kan waktu SMP kan nggak terlalu serius pacaran kan. Nggak ambil pusing gitu kan. Cuma main-main doang. Main doang.
Tapi ya ceweknya ambil serius gitu kan. Ya jadilah patah hati kan. Nah terus kan alhamdulillah berarti sama pacar yang sekarang udah ada mendingan ya. Ada mendingan lah. Terus rencana kakak ke depannya gimana? Mau kuliah kah atau kerja? Kalau kuliah sih kakak sih nggak ada kepikiran ya kuliah. Ada tawaran dari guru-guru SMK kan. Zam nih ada ya tawaran untuk kuliah gratis itu kan. Ya tapi kakak pikir-pikir sih nggak seluruh itu gratis itu kan, pasti ada biaya gitu kan. Kakak juga yang melihat kondisi orang tua gitu kan. Pengen nggak mau beban lagi orang tua. Nah terus jadi pengen fokus ke kerja. Iya. Kalau ceritanya kakak kan di sini udah 3 tahun. Kalau ceritanya saran untuk SMK PGRI Tanjung Raja tuh gimana kak? Buat SMK. Untuk saran kakak ya, saran pribadi ini, jangan tersinggung ya. Untuk guru-guru bukan jangan tersinggung. Saran kakak pribadi sih untuk SMK PGRI Tanjung Raja lebih ditegaskan lagi lah untuk siswa-siswa ya. Bila ada kedapatan merokok gitu kan, bukan hanya dihukum gitu kan, hukum ringan gitu kan, cuman ya push up atau lah yang lain-lainnya. Tapi kalau bisa sih ya diskor itu kan, ya sekolah itu kan, apa denda itu kan. Tapi tepatnya supaya siswa biar tuh kapok gitu kan. Jadi lebih ditegasin lagi gitu, biar sama-sama maju juga gitu. Sekolahnya bagus, tapi kalau anak muridnya kayak gitu gimana? Iya. Jadi tercoreng gitu kan. Nama sekolah juga yang bakalan jelek. Kalau ceritanya saran untuk OSIS sama podcast, saran OSIS nih, kakak kan sebagai mantan ketua OSIS, udah tahu OSIS tuh kayak gimana. Saran buat OSIS kayak gimana kak? Kalau saran kakak pribadi sih untuk OSIS, untuk para senior, kedepannya sih untuk cari bibit-bibit juniornya tuh lebih teliti lagi lah. Jangan lihat paras gitu kan, paras terganteng cantik jangan kan. Lebih tepat ya cari yang pengen serius lah, OSIS pengen belajar, pengen ya membentuk organisasi. Cara memilah anggotanya cara memilih anggotanya emang benar-benar harus bagus. Kalau ceritanya buat podcast, biar podcast ini insya Allah bakal maju gimana? Kalau buat maju sih lebih banyak promosi ya, maksud kakak kan. Promosi kan dari IG kan, Facebook kan, dan juga ya dari editing lah mungkin. Iya, dibagusin lagi. Dibagusin lagi lah dari editingnya. Dihalusin lagi. Lebih dihalusin. Lumayan lah sekarang tuh lumayan bagus. Nontonin apa kakak podcast? Nonton terus. Masa? Iyalah. Nah, lebih editing lah, editing untuk tim promosi juga kan. Dari story IG mungkin kan, Facebook kan, yang lain-lain. Kakak udah follow IG OSIS belum kak? Sudah kalau kakak. Apa namanya? OSIS Project. Jadi OSIS punya IG, apa namanya OS_project. Jadi follow IG-nya. Terus sama YouTube juga kita sama ya kak ya, namanya OS Project juga. Itu di follow, di subscribe, terus videonya juga di like, di share, kalau bisa komen banyak-banyak, dan biar sama-sama ngemajuin gitu ya, majuin. Komen yang membangun itu ya. Komen yang benar-benar nambah biar bisa maju kayak gini. Nah terus alhamdulillah ya kak, selesai sampai sini. Makasih juga lo kak udah ngeluangin waktunya buat sama-sama diwawancara di sini. Makasih juga karena udah berbagi pengalaman dari awal OSIS nyampe ke sekarang gimana. Dari yang awalnya OSIS begini terus sekarang alhamdulillah yang jadi begini. Lebih berkembang ya. Lebih berkembang. Makasih kak waktunya. Ya sama-sama. Oke. Jangan lupa yang tadi YouTube, jangan lupa subscribe, comment, share, and like. Oke. Sekian aja kali ya podcast hari ini. Kalau ceritanya ada salah kata mungkin di sini ada yang nyakitin. Namanya juga manusia. Manusia. Banyak yang salahnya, itu beneran
nggak ada unsur apapun kayak gitu. Ya oke, sekian podcast untuk kali ini di episode keempat. Untuk akhirnya gimana Kak? Ada yang mau diomongin lagi ya mungkin? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Oke, yang perlu kalian ingat, sekolah bukan hanya mengisi absen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.